membicarakan tentang Nintendo Switch. Bukan Nintendonya, tetapi remote-nya. Controller ya, yang baru, yang gak terlalu baru sih. Cuman pengalaman saya akan saya bagikan di sini. Mari kita lihat. OLED gaming. Yang ini warna putih, di sini bisa kalian lihat di circle pad-nya, directional pad-nya tidak ada lampu, tetapi di left and right joystick itu ada lampu yang bisa diganti-ganti warnanya ya. Oke, mari kita buka. Alright. So, di dalam kotak ini ada, well, let's see, 使用说明. Nah, ini adalah manual. Masa nggak ada bahasa Inggrisnya sih? Ada operating instructions ya. Operating instructions. Ada apa ini? Untuk holding, untuk jadi wireless controller ya. Oke, kita buka dalamnya. Plastik cap. Alright, so di sini kita bisa lihat ada sepasang. Nah, dari sini caranya untuk pairing dengan yang lama cukup gampang, yaitu dari Nintendo Switch yang lama, kontrolernya ya. Mari kita lepas controller lama, langsung aja slide in controller baru. There we go. Nah, di sini bisa kita lihat modelnya yang sangat futuristik. Bisa dibilang mirip dengan PlayStation 5 ya kontrolernya. Sangat enak kontrolnya. Di sini di bagian belakang bisa kita lihat ada beberapa tombol yang tidak ada di controller lama. Ya, original Nintendo. Di sini ada yang namanya mode button sama turbo button. Ini ada left and right back pedal. Ya. Apa fungsinya ini nanti akan saya tunjukkan. Tetapi yang penting, yang paling keren adalah lampunya ini tadi. Ini bisa kita setel ya lampunya ya. Oke. Nah, setelah itu kita lihat yang namanya kalau menjadi external wireless controller. Jadilah seperti ini. Yang mau saya bicarakan adalah kelemahan daripada OLED ini ialah ini harus, kalau mau charging itu harus sekalian dua-dua. Kalau satu tidak ada charging dock ya. Biasanya kita bisa ngecas jadi satu, ditaruh di sini, powernya langsung masuk ke sini. Tetapi ini tidak ada. Jadi disertai kabel cuman hanya satu, kita ngecasnya satu persatu, atau kalau enggak kita bisa ngecas langsung lewat Nintendo Switch ini tadi. Oke. Kalau dinyalakan juga bisa. Dari itu. Nah, jadilah seperti ini, jadi wireless controller ya. Itu sih connect ke sini langsung. Nah, baterainya full. Oke, let's turn it off. Kita menuju ke sesi berikutnya. Di sini kita bisa melihat perbedaan ukuran dari controller original dari Nintendo ya, dan controller dari OLED.
Nintendo oke, karena ini dia mungkin ya tidak terlalu fokus pada orang dewasa, tetapi fokus pada ukuran yang supaya membuat Nintendo Switch menjadi compact ya. Jadi otomatis dia membuat controller yang kecil, masih oke dipegang di tangan, masih oke responsif dan semua, ya kan? Nah, di sini kekurangannya adalah tangan saya itu sangat besar, ya cukup ya besar ya, kalau bisa dilihat memegang ini agak terlalu susah untuk menjangkau. Tapi dengan menggunakan OLED terasa pegangannya natural. Ditambah ada lagi back pedal di sini. Back pedal itu bisa diprogram menggunakan tombol T ya. Kalau yang kanan kita otomatis pencet tombol T, nanti setelah itu kita pencet tombol yang mau kita program. Misalnya T tadi ya, itu fungsinya memprogram tombol back button ya, tombol back button itu kita pencet T dengan tombol yang kita mau, yaitu apa? Misalnya A, dia akan berfungsi sebagai A. Tetapi yang umumnya digunakan, yang saya sendiri gunakan adalah ketika saya program T dan saya gunakan sebagai R3. Pun demikian dengan yang sebelah kiri saya program T dengan L3. Seperti itu. Saya sendiri program seperti itu ya. Yang lain turbo button apa saya sendiri tidak menggunakan. Tetapi yang saya suka adalah ketika saya bermain ya Nintendo Switch, saya lepas saja. Saya ketika bermain Nintendo Switch itu posisi bermainnya sangat ergonomis dan natural. Ya. Nah, jadi seperti ini. Pegangannya itu enak sekali. Bisa dilihat dari pegangan tangan seperti ini ya. Nah, dan tombol button mau kita tombol back button, back pedal ini bisa kita pencet gunakan salah satu dan jari kelingking saya masih bisa memegang dengan enak. Nah, memegang dengan enak jadi tidak jatuh ya. Nah, dari sini pegangannya itu cukup lebar ya, cukup lebar. Nah, jadi tangan saya itu bisa bermain dengan enak dan tidak kecil sekali, hampir seperti ini ketika bermain Nintendo menggunakan aksesoris original ya. Dan ini juga bisa masuk ke docking. Ini saya docking ya. Ini kan dulu bisa masuk ke docking charging. Jadi lampunya menyala. Di sini kelihatan karena ini lagi ngecas. Nah, itu bisa kita lepas lagi, kita langsung bermain. Nah, begitulah kelebihan daripada OLED Nintendo controller ini. Tapi satu hal ya, kekurangan daripada ini adalah mungkin karena quality control yang kurang terjaga ya. Saya demonstrasikan. Saya lepas dulu. Yang sebelah kiri itu agak lebih loose. Loose itu apa ya bahasanya ya? Lebih lecek lah daripada yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan agak seret masuknya ya. Jadi ketika masuk di Nintendo Switch pun dia yang ini lebih loose, lebih gampang masuknya. Sedangkan yang sebelah kanan lebih susah masuknya. Nggak tahu kenapa, apa karena produk saya saja yang istilahnya ini dapat lemon atau gimana. Tapi selama penggunaan sih tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu penggunaan. Satu hal lagi adalah ketika digunakan sebagai wireless controller, ya, kita gunakan sebagai wireless controller, responsiveness terhadap joystick ke layar itu kurang bagus. Contohnya adalah ketika kita mau menggerakkan kamera, dia itu ada sedikit jeda dan tidak smooth dalam transisi antara satu sisi ke satu sisi kamera yang lain, itu kurang smooth ya.
kekurangan itu aja. Dan dari segi estetis mungkin kalau dilihat dari belakang seperti Stormtrooper seperti ini, banyak sekali lubang-lubang ya, tetapi ya kalau dari depan sih cakep sekali ya. Oke. Anyways, berikutnya slidingnya masuk gampang. Yang ini agak susah masuknya. Sebenarnya no problem, ya kan, no problem. Tapi ya itu harus saya mention. Oke, saya matikan dulu. Lalu ketika kita mau bermain ya, biasanya kalau kita lagi nonton cutscene gitu kan, kadang capek bermain ya. Ini saya buka belakangnya seperti ini, standnya kita pakai. Dan ini bisa menjadi untuk menonton dengan enak. Dia bisa berdiri sendiri seperti ini. Ya mungkin dengan ini juga bisa lah ya. Tetapi saya prefer ini karena bisa cukup tinggi. Ketika saya bermain, saya tinggal taruh aja. Ada cutscene, saya taruh. Oke, so bagaimana kesimpulan kita tentang omelet untuk Nintendo Switch? Ya, dari yang kita dapat ya, ergonomisnya, back button, programmable, dan juga terutama ergonomis yang saya suka ya, ketika dipegang ini sangat enak. Itu menurut saya sangat worth it. Di harga yang saya dapat adalah 650.000. Itu sangat worth it. Kenapa? Karena Nintendo Joy-Con ukurannya terlalu kecil untuk saya. Itu harganya 930.000. Dan kita semua tahu ya, meskipun original Nintendo, semua tetap bisa drifting. Saya belum tahu berapa lama nanti ini akan drifting, tetapi yang pasti harga 650.000 oke lah. Saya kasih nilai 7 dari 10 untuk value ya. Mungkin kalau harganya bisa di 500.000 itu lebih baik, tetapi saya dapatnya di 650.000. Nah, kalau dari segi positif dan negatif, banyak positifnya. Yang negatif cuma satu tadi, yaitu adalah ketika kita menggunakan sebagai wireless controller, ini respons time-nya itu kurang bagus untuk joystick kiri kanan. Entah produk saya yang saya dapat atau semua omelet seperti itu, saya kurang tahu. Tetapi yang pasti ketika saya gunakan sebagai controller langsung di Nintendo seperti ini, tidak ada masalah sama sekali, sangat responsif. Tapi begitu saya lepas, sebagai contoh, sebagai controller wireless seperti ini ya, respons time-nya kurang bagus untuk kamera. Sebelah kanan umumnya kan kamera, sebelah kiri movement. Nah ini kurang bagus, agak jiterish gitulah istilahnya ya. Tapi kalau harganya 500-600 ribu sangat recommended. Thumbs up, omelet, good job.